Selalu lebih dua kaki ya, berikan tangan yang tidak loncat dari satu ke yang lain. Saya sekarang saya mewakili di Belanda karena saya kolaborasi sama Andi dan Uber untuk awal ketika kita ngobrol itu adalah dan kita seperti mau mendekati untuk berpikir apakah orang ini konservatif bahwa itu mengerti proyek untuk dari karena kita menjadi satu pelajaran untuk menggerakkan jemaah ya itu satu kekuatan yang bisa proses yang tepatnya membuat karya agak bikin membuat karya kaos
yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Insinyur Joko Budiono, Bapak Sudarso SD beserta Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, para putra yang berbahagia serta semua rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bertemu dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian
yang telah hadir memenuhi undangan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami mohon kami pamit Bapak Suprapto, Kepala Taman Budaya Yogyakarta, yang tidak bisa hadir di tengah kita karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami mohon maaf. Taman Budaya Yogyakarta yang didukung dengan Antena Project bersama-sama dengan Entang Miharto dan Kristi Koka menyelenggarakan final seni rupa Yogyakarta ke-7 tahun 2003 yang berlangsung tanggal 17 sampai dengan 31 Oktober 2003. Ibu bapak dan saudara sekalian, final seni rupa Yogyakarta kalau kita lihat menjadi satu-satunya final tertua di Indonesia. Pada awalnya final Yogyakarta dimulai pada tahun 88 dengan format final seluruh. Ketika kita melihat bahwa sebetulnya fenomena yang ada di masyarakat atau di dunia seni rupa bahwa karya-karya dalam format seni, karena kami sangat menyadari bahwa biar bagaimanapun final Yogyakarta tetap ditunggu keberlangsungannya oleh seluruh teman-teman, terutama teman-teman dari komunitas seni rupa. Final Yogyakarta sebagai wujud dari representasi kegiatan seni rupa dalam kurun waktu 2 tahun ini sebetulnya memang sangat penting, dan bagaimana supaya bisa berlangsung dan diselenggarakan secara terus-menerus. Kita tahu bahwa Yogyakarta memiliki tidak kurang dari 1.000 perupa dan aktivitas kegiatan proses kreatif yang berlangsung secara terus-menerus di Yogyakarta. Kemudian para perupa sebagian sangat aktif mengikuti event-event baik nasional maupun internasional, sehingga di situ terjadi semacam komunikasi lintas budaya dari dan ke Yogyakarta. Oleh karena itu Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang strategis untuk mengukur peta seni rupa Indonesia. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, final ini tidak bisa terselenggara tanpa dukungan banyak pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini perkenankan kami yang diwakilkan kepada Bapak Joko Budi Sulistyo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang pada saatnya nanti kami mohon perkenannya untuk membuka secara resmi pameran ini. Kemudian kepada Antena Project, kepada Entang Miharto dan Kristi Koka yang telah mendukung dengan sepenuhnya penyelenggaraan final. Berikutnya kepada Mas Hendro Wianto sebagai kurator, juga kepada tim seleksi Bapak Dwi Marianto, Saudara Suwarno Wisototomo, kemudian Raif Rosidi dan Samuel Indrasma, kami mengucapkan terima kasih. Kepada perupa semuanya, mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu, nanti akan disebutkan oleh Mas Indro selaku kurator. Kemudian khusus kepada para sponsor yang hadir pada malam hari ini, kami berterima kasih selaku penyelenggara. Tanpa dukungan Anda semua, tentu saja final ini belum bisa terwujud secara apa yang kita harapkan bersama. Jadi yang pertama kepada sponsor Dapura, kepada
sponsor monumen ini dari Galeri Kana Bapak Suprayitno Sutomo, kemudian kepada sponsor khusus dari Idola Tech Bapak Johan Manesa. Kemudian untuk sponsor Gapura, kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Lelang Larasati, Bapak Amir Sidarta, kepada Bapak Dedi Kusuma, Bapak Dr. Uli Hongji, kepada Edwin Galeri, Bapak Edwin Raharjo, kepada Galeri Munjekor, Ibu Marta Gunawan, kepada Galeri Semarang, Bapak Feris Darmawan, Nadi Galeri, Bapak Diantoro Santoso, Bapak Hartoko Sarwono, kepada Jaran Tiset, Bapak Bambang Paningron, kepada kantor berita Radio 68H, kemudian kepada Bapak PH Sanyoto, kemudian kepada PT Peta Umpet Bapak Arif Budiman, kepada Studio Budaya Galeri Langgeng Bapak Dedi Wirianto, kemudian kepada Vanessa Art House Ibu Vanessa, kemudian sponsor media koran di Koran Tempo Bapak Gunawan Muhammad, kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman wartawan, baik dari wartawan dari media cetak maupun elektronik. Kami ucapkan terima kasih, demikian juga kepada teman-teman volunteer dan semua saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada beberapa hal atau banyak hal yang kurang. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hormati, berikut pengantar kurator yang akan disampaikan oleh Bapak Yudro Wiyahno. Kami silakan. Selamat malam. Saya kira kita semua sudah merasa tidak sabar untuk segera membuka pintu ini dan kita ingin cepat-cepat berada di dalam. Tapi mohon kesabaran Anda 5 menit untuk saya melakukan tugas saya membaca pengantar yang saya akan bacakan dengan cepat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa malam ini, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kepada para undangan sekalian dan khususnya kepada para seniman. Selamat datang pada acara pembukaan Biennale Yogyakarta ke-7 dengan tema Contribution. Akhirnya Biennale Yogyakarta dapat diselenggarakan selama 4 tahun absen. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa ada perkembangan seni rupa yang sehat di kota ini. Dan ada keinginan untuk melanjutkan satu tradisi Biennale yang sudah dikenal di mana-mana. Biennale tertua di dunia sudah dimulai 100 tahun yang lalu dan Yogyakarta sudah memulai pada tahun 1988. Jadi, dan saat ini adalah tradisi Biennale yang tertua di Indonesia setelah Biennale Jakarta tidak dapat diselenggarakan lagi. Meskipun berbagai tujuan dan misi Biennale dapat terus dipertanyakan dan memicu kontroversi, namun Biennale seperti Biennale kita di Jogja ini atau di Indonesia pada umumnya, menurut saya masih sangat miskin akan di tengah-tengah infrastruktur yang masih serba terbatas di Indonesia, juga di Jogja, dan saya kira pada umumnya infrastruktur kita juga sangat miskin dan konon terburuk di Asia. Kiranya Biennale dapat mendorong tradisi penciptaan yang unggul bagi para seniman, menciptakan diskusi dan perdebatan di sekitar seni dan menyokong ide-ide tentang penyelenggaraan kesenian yang sehat.
Di dalam hal ini ternyata kita tidak dapat mengandalkan diri pada birokrasi atau pada pemerintah. Birokrasi kesenian kita yang terjangkar di dalam birokrasi pemerintahan pada umumnya sangatlah buruk dan tidak jarang juga sangatlah korup dan mengidap kelemahan visi yang sangat mendasar perihal kehidupan penciptaan yang tertanam di dalam tradisi kehidupan seni yang kian majemuk menjelang akhir abad 20 dan sekarang kita berada pada abad 21. Dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh para seniman di masa kini, birokrasi kita, kesenian kita tertinggal mungkin 50 tahun atau 100 tahun, di mana seni dan para seniman seakan-akan dikayalkan cuma sebagai pelayan dari dewa-dewa keindahan dan para raja. Tema Biennale Yogyakarta 7 malam ini adalah yang akan berlangsung 17 sampai 31 Oktober, Contribution. Rupanya ingin ikut mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Dapatkah kita belajar dari para seniman atau para pelupa mengenai tradisi penciptaan dan pencarian yang unggul, yang dapat memberikan inspirasi yang sehat kepada kita semua, pada masyarakat yang sudah sangat lelah untuk mempertahankan imajinasi dan daya survival mereka di dalam kehidupan yang nyaris stateless pada saat ini. Bahkan menjelang beberapa cendekiawan mengatakan matinya negara. Dan seakan kehidupan kita kembali kepada keadaan pra-alamiah, keadaan alamiah pra-negara atau state of nation. Juga sebaliknya dapat diajukan pertanyaan kepada para seniman. Apa gerangan yang telah dapat dan mungkin dapat dilakukan oleh para seniman di atas realitas masyarakat di masa kini? Dapatkah imajinasi dan pergulatan seni mereka menyumbangkan sesuatu dan masih hidupkah hubungan antara seni dan masyarakat pada saat ini? Biennale ini diikuti oleh para seniman sebagai individu dan komunitas-komunitas seni di Jogja yang berjumlah 22 buah. Jumlah yang saya kira paling sedikit dibandingkan semua penyelenggaraan Biennale selama ini. Ada 2 orang seniman yang untuk sementara bermukim di luar, tapi rupa-rupanya masih dianggap sebagai warga Yogyakarta, ikut di dalam pameran ini. Fokus pemilihan para seniman untuk Biennale kali ini adalah mereka yang di dalam beberapa tahun terakhir ini mengembangkan gagasan-gagasan dan ide perihal komunitas, mengenai kemitraan, mengenai proses interaksi dan kolaborasi serta engagement sosial. Wacana-wacana yang belakangan ini dipandang sebagai suatu kecenderungan kuat bagi para seniman untuk memberikan alas bagi praktek seni rupa mereka yang selama ini ego center. Di dalam memilih para seniman, saya telah bekerja sama dengan tim seleksi yang merupakan representasi dari berbagai posisi di Yogyakarta. Saya ingin menyebutkan satu persatu adalah Dr. Dwi Marianto, kemudian Rain Rosidi, Samuel Indratma, dan Suwarno Wisesotormo. Dan di dalam penyelenggaraan Biennale kali ini, seperti tadi telah disebutkan oleh Ibu Dian, sebuah organisasi nirlaba, Antena Project, telah bekerja keras untuk mewujudkan impian para seniman. Suatu keajaiban yang saya kira pantas dikagumi untuk kota seperti di Jogja. Dan secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada teman-teman yang pada saat-saat terakhir membuat Biennale ini menjadi sangat mungkin diselenggarakan, dan kita akan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Itu kepada teman-teman saya, Ade Tanesia, kepada Eko Prawoto, dan kepada Tita Swagi. Dan akhirnya saya ingin memanggil para seniman yang kami undang di dalam Biennale Contribution ini. Saya berharap mereka dapat tampil ke depan. Yang pertama adalah Agus Wage. Agus Wage. Gus, maju ke depan, Gus.
Anusapati, kemudian Bambang Toko Wicaksono, Brahma Tirtasari Studio, Bunga Jeruk Permata Pekerti, kemudian Dadang Tristanto, saat ini sedang berada di luar, dia selama beberapa tahun terakhir ini tinggal di Australia. Dipo Andi, Gubernur Modus Operandi, beberapa teman dari Gubernur Modus Operandi, silakan sampai ke depan. Handi Wirman Saputra, kemudian Hanura Hosea yang saat ini tinggal di Köln di Jerman, Heri Dono juga saat ini berada di luar Jogja, Dompet, Komunitas Daging Tumbuh, Eko, salah seorang anggota Komunitas Daging Tumbuh, Mela Jasma, kemudian Nano Warsono, Sio Sigit Kuncoro, teman-teman dari kelompok Max 56, kemudian Sekar Jati Ningrum, STDD, kemudian teman-teman dari Selilit Gabah, dan yang terakhir adalah Ugo Untoro. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa semoga tetap hiduplah tradisi penciptaan dan penjelajahan seni di kota ini. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Joko Budi Sulistyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, pertama kami mohonkan izin Bapak Gubernur terpaksa tidak bisa hadir. Sedianya beliau mau hadir sendiri pada kesempatan malam hari ini, tetapi bersamaan dengan acara di DPRD. Beliau harus hadir di sana. Untuk itu beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau. Saya mohon izin untuk membacakan sambutan Gubernur secara lengkap sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seniman, saudara-saudara yang saya hormati, saya mengucapkan selamat dan saya sampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pameran Biennale Yogyakarta ke-7 tahun 2003. Sebuah event yang diselenggarakan secara periodik 2 tahun sekali. Pameran sering dijadikan parameter hidup seni yang dilakukan komunitas seniman di dalam sebuah kurun waktu tertentu. Kegiatan ini juga sangat penting untuk melihat perkembangan kreativitas dan gagasan-gagasan baru yang berhasil diciptakan oleh insan seni rupa. Pameran juga merupakan etapa dari perjalanan panjang seniman dalam menuangkan kreativitasnya. Dan dalam setiap etapa kita dapat melihat perkembangan tersebut.
Seni juga sering menggambarkan potret perkembangan situasi dan kondisi sebagai dimensi kehidupan yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dan dihayati oleh para seniman. Seni memang tidak hidup dalam ruangan yang vakum, namun seni dapat menjadi media, menyampaikan pesan yang dikemas secara artistik sehingga memungkinkan masyarakat yang melihat untuk berdialog secara bebas dengan pesan tersebut. Saudara-saudara dan hadirin yang saya hormati, selain aspek kepesertaan, usia dari penyelenggaraan sebuah pameran juga akan menentukan image masyarakat, kritikus seni, dan para penikmat seni terhadap pameran tersebut. Sebuah pameran yang berlangsung secara rutin dan dilaksanakan secara konsisten akan memberikan sebuah agenda seni yang dinanti oleh masyarakat. Kegiatan ini juga sangat penting sebagai bagian dari denyut nadi kehidupan dan dialog budaya di Yogyakarta, dan semakin memperkokoh predikat kota budaya di Yogyakarta ini. Dengan visi tersebut, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, untuk itu pameran Biennale Yogyakarta 7 tahun 2003 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanda Hamengkubuwono ke-10. Hadirin kami hormati, berikut akan disampaikan cenderamata kepada para sponsor. Untuk itu kepada para sponsor yang kami sebutkan namanya, kami mohon untuk menempatkan diri. Sponsor monumen dari Galeri Tanah, Bapak Suprayitno Supomo. Sponsor tubuh dari Sidolatex, Bapak John Mamesa. Sponsor dapura 1. Balai Lelang Larasati, Bapak Amir Sidarta. 2. Bapak Dedi Kusuma. 3. Bapak Dr. Oi Hong Jin. 4. Edwin Galeri, Bapak Edwin Raharjo. 5. Galeri Semarang, Bapak Kris Darmawan. 6. Galeri Mondekor, Ibu Marta Gunawan. 7. Nade Galeri, Bapak Diantoro Santoso. 8. Bapak Hartoko Sarwono. 9. Jarang Teaser, Bapak Bambang Paningro. 10. Kantor Berita Radio 68H. 11. Bapak PH Sanyoto. 12. PT Peta Umpet, Bapak Arif Budiman. 13. Studio Budaya Galeri Langgeng, Bapak Dedi Irianto. 14. Vanessa Art House, Ibu Vanessa. 15. Sponsor media Koran Tempo, Bapak Gunawan Muhammad. Kepada Bapak dan Ibu yang kami sebutkan namanya, kami mohon untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Dr. Budi Susilo untuk menyerahkan cenderamata. Oh ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Bapak Dr. Budi Susilo kami persilakan untuk berkenan dengan Bapak Ibu yang ditandai dengan pembukaan pintu ruang pameran dan dilanjutkan dengan peninjauan keliling yang akan diikuti oleh seluruh tamu undangan.
Yang menyenangkan kemudian ya. Mereka kelompok mereka kan malah pikir bahwa kalau nggak ada ini kan nggak ada.
utarakan bahwa sebetulnya di situ ada beberapa pembukaan seremoni seperti biasa, yaitu yang dilakukan oleh yang pertama oleh Mbak Dian Anggraini. Mbak Dian Anggraini mewakili Taman Budaya dalam selaku penyelenggara ya. Ya, selaku penyelenggara. Kemudian pembuka yang kedua adalah sang kuratornya Mas Hendro Wianto. Dan yang ketiga Gubernur DIY yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini mungkin menarik. Mungkin seni rupa kontemporer adalah bagian dari pariwisata, mungkin sama ya, dengan Borobudur, Prambanan, jadi ya pariwisata bukan kepala bidang seni atau bidang tahu. Ya, jadi ini menarik untuk dikupas nanti ya. Iya. Ya. Oke, lalu sekarang ini atau menit-menit ini sebetulnya apa suasana di situ bagaimana? Gimana? Suasana di situ bagaimana? Masih meriah juga ini, seperti lebarannya seniman Jogja malam ini. Ramai sekali, cuma nggak ada ketupat. Yang pasti reuni juga, ada yang dari angkatan ASRI atau jika misalnya seni rupa diisi mulai tahun 49 kayaknya banyak yang juga beberapa muncul di sini sampai angkatan baru, para sniper juga, dan temannya memang antusiasme seniman-seniman Jogja, perupa di Jogja cukup kuat gitu, dan bisa mengidentifikasikan barangkali nanti bisa diperbincangkan oleh narasumber bahwa tampaknya Jogja cukup bisa menjadi salah satu kekuatan seni rupa yang bisa diperhitungkan di Indonesia. Jadi kira-kira berapa jumlah massa yang ada di situ itu sekarang ini? Wah, ini pertanyaan agak politis ya, massa, saya nggak tahu. Tapi kira lebih mungkin saya nggak bisa sekitar 1.500-an lah ya. 1.500-an. Ini diprotes nih, kayaknya nggak sampai itu. Ini mungkin persaingan dari seorang kurator yang juga mengadakan biennale yang sama Di Jakarta ya? di Jakarta. Makanya kami undang untuk bisa menghujat mungkin. Di sana cuma 200, ini sudah 500. Sebelum saya serahkan kepada Anda untuk berbincang dengan 3 narasumber ya yang sudah siap di situ, saya akan mengingatkan kepada pendengar Indonesia dan pemuda yang saat ini standby di frekuensi ini, Anda bisa juga nanti ikutan ya. Jadi nanti beberapa saat kita ikuti dulu perbincangan bersama rekan saya Kus dan para narasumber di situ. Setelah itu Anda juga bisa partisipasi nanti di pesawat 53334 ya. Dan juga Anda bisa SMS kalau misalnya merasa kesulitan melalui telepon kabel di 0813 2807 9991. Begitu Kus, silakan. Oke, terima kasih Mas Nurdin. Selamat malam untuk Anda. Ada 3 narasumber yang penting, orang besar semuanya di hadapan saya kali ini. Yang pertama adalah Mas Asmujo D. Jono Irianto. Selamat malam Mas Asmujo. Selamat malam, Pak Kus. Ya, beliau adalah kurator yang cukup punya bobot jelas, meskipun kurang bobot tubuhnya. Kemudian beliau adalah juga staf pengajar di seni rupa ITB, dan saya pikir cukup banyak punya kapasitas untuk berbicara malam ini karena dalam posisi sebagai kurator CP Open Biennale Jakarta beberapa waktu yang lalu yang bisa untuk dikorek kira-kira komparasi atas Biennale Jogja ini. Kemudian yang kedua adalah ini orang penting juga nih, Mas Nirwan Dewanto. Selamat malam Mas Nirwan. Selamat malam. Mas Nirwan ini adalah juga kebetulan lulusan ITB juga, tetapi dia dalam posisi sebagai orang Jakarta kali ini bisa sebagai seorang pengamat budayawan, pengamat budaya. Beliau adalah beliau adalah ketua redaksi. Ya, halo Pak. Mas Nirwan Dewanto adalah ketua jurnal Kalam yang kita tahu adalah jurnal budaya yang sekarang agak melenceng ke sastra barangkali. Amin. Dan yang ketiga narasumber kita yang paling cantik malam ini, Mbak Tiarma T. Sirait. Selamat malam Mbak Tiarma. Malam. Nah, Mbak Tiarma adalah kebetulan ini adalah perupa yang dihadirkan di sini dalam kapasitas sebagai seorang perupa luar Jogja yang bisa mencermati kegiatan dinamika seni rupa Jogja. Oke, saya kira kita langsung kepada pertanyaan awal pada sang kurator nih, Mas Mujo. Mas Mujo, sebetulnya dari event ini meskipun hanya beberapa puluh menit Anda menyaksikan, mungkin ada komentar atau pembacaan awal atas karya-karya
penyelenggaraan, mungkin bisa dibaca juga bagaimana organisasi pameran ini diorganisir. Kira-kira komentarannya? Iya, terima kasih Mas Gus. Iya, betul Mas Gus, mungkin baru beberapa menit ya saya melihat dan lebih banyak melihat orang seperti saya ya, seperti biasanya perlukan pameran gitu. Dan juga belum sempat melihat di katalognya. Ya, cuman saya pikir kalau diminta mengomentari bienal ini seperti perkiraan kita semula gitu. Jadi yang dipamerkan adalah apa yang mungkin bisa disebut perkembangan paling mutakhir atau cutting edge dalam seni rupa kontemporer di Jogja. Nah, kalau dikaitkan dengan bienalnya, berarti bienal ini menurut saya adalah sebuah bienal yang mungkin seperti kebiasaan bienal internasional dalam pendekatan yang mainstream gitu. Jadi dilihat perkembangan mutakhir. Dan saya pikir itu sangat wajar dan pilihan yang tepat karena bienal Jogja ini adalah bienal yang melingkupi seniman satu kota gitu. Jadi nggak lucu kalau kemudian bienalnya ini berusaha untuk kemudian representatif dalam pengertian inklusif semuanya ada gitu. Tapi ini sebuah pendekatan yang mungkin telah saya mulai kayaknya dalam bienal sebelumnya, bienal 6 dulu, dan ini dilanjutkan secara sangat ekstrim oleh Hendro Wianto. Dan saya pikir itu pilihan yang bijaksana gitu. Karena pilihan yang sangat ekstrim ini tentunya sejak awal akan mendatangkan kontroversi gitu. Dan dalam penyelenggaraan bienal mainstream, kontroversi itu kadang-kadang sangat dibutuhkan gitu sebagai sebuah publikasi, sebagai sebuah upaya untuk menarik perhatian gitu. Nanti mungkin juga ada teman-teman yang ada di sini menanggapi persoalan seleksi seniman gitu. Saya agak lihat di sini ada sebuah pendekatan yang mungkin justru spesifik Jogja atau spesifik Bienal Jogja ini yang khususnya terlihat dalam Bienal 7 ini, yaitu adanya tim seleksi gitu. Saya nggak tahu apakah seniman-seniman yang terpilih ini diseleksi dulu oleh tim seleksi, lalu pertanyaannya kurator itu apakah kemudian ikut menseleksi atau hanya membaca gitu. Karena ini penting untuk dipertanyakan. Kalau kemudian Hendro Wianto hanya membaca, sebetulnya posisi atau peranan dia adalah peranan yang mungkin tidak terlalu signifikan, karena kemudian dia hanya memberikan sebuah upaya yang disebut upaya pembacaan, upaya signifying apa yang kemudian terlihat dari karya-karya yang dipamerkan. Jadi sayangnya di sini kuratornya nggak ada dan juga tim seleksinya nggak ada, tapi mungkin ini bisa kita pertanyakan dalam diskusi besok gitu. Itu dulu Mas Bos, terima kasih. Nah, ini menarik. Yang pertama adalah soal kontroversi. Saya nggak tahu persis bagaimana kontroversi itu selalu muncul dan bagaimana upaya untuk mengeliminir, karena kampanye selalu saja ada kontroversi dalam soal pemilihan, sampai mulai tema sampai kenapa seniman A dan bukan seniman B, meskipun persoalan pemilihan itu menjadi tidak cukup populer untuk diperbincangkan. Tapi ya, kata kuncinya saya pikir dari tadi soal kontroversi. Sebenarnya apakah upaya mengeliminasi atau upaya yang lain dari persoalan kontroversi perlu juga dipertimbangkan dalam hal ini? Ya, kalau misalnya saya dalam posisi Hendro Wianto atau kurator atau tim seleksi, saya nggak akan mengeliminir, tapi saya akan memompa kontroversi ini gitu. Karena kebetulan juga publik seni di Jogja suka dengan hal-hal yang kontroversial gitu. Jadi seperti misalnya contribution itu sebetulnya kan sebuah judul yang sangat berani gitu. Sebuah judul yang walaupun presetan seolah inilah seniman-seniman yang memberikan kontribusi gitu. Jadi yang apa-apa itu kemudian sebuah upaya yang kalau saya pikir akan lebih menarik kalau kita ingat misalnya dengan karena ada Bienal Jogja dulu, dengan ada Bienal itu kan Bienal yang juga kemudian sangat-sangat riuh gitu. Saya pikir ini juga tapi juga disikapi secara politis oleh para senimannya gitu. Jadi kelihatannya ada harapan untuk semacam ada Bienal mungkin gitu ya, ada tandingan, cuman ya saya nggak tahu apakah mereka juga kemudian cukup cerdas gitu, seniman-seniman yang dirasa bahwa cuekin aja, emang gue pikirin gitu. Lu bilang kontribusi kayak lu bilang apa ya nggak usah dipikirin gitu. Tapi saya pikir justru saya nggak akan, apalagi ini kan Bienal yang saya katakan pendekatannya sangat mainstream, sangat cutting edge gitu. Kontroversi sangat perlu dan kalau perlu dipompa, kalau perlu dibiayai dari belakang gitu, secara hidden gitu kontroversinya gitu. Jadi jangan dieliminir dong, nggak seru kalau dieliminir. Oke, dari Mas Asmud saya pikir cukup menarik dari kata kunci soal tidak perlunya mengeliminir. Tapi sebetulnya apakah betul kalau dari kacamata perupa dari Mbak Tiarma,
seberapa sih kontroversialnya di karya-karya yang tampil, seniman yang tampil pada Biennale kali ini? Pada saat melihat pameran ini secara kasat mata, secara estetika saya sangat terhibur ya, karena betul-betul menarik pameran ini. Tapi begitu kembali ke judul contribution, menjadi pertanyaan buat saya. Ini kontribusi untuk siapa? Dan maksudnya secara apa, politis atau apa gitu? Itu yang saya belum nangkap sampai sekarang. Yang dimaksud contribution itu tujuannya kemana? Lalu karya seniman sendiri juga secara estetik begitu menggelegar ya, menarik. Tapi beberapa hal yang saya lihat konsepnya ada yang nggak terlalu dalam juga ya. Jadi masih banyak bermain-main secara estetika tanpa ada meaning, tanpa ada misi gitu, apa sebenarnya yang mau disampaikan. Tapi beberapa ada yang menarik sekali, biasa di dalam sebuah pameran. Begitu mungkin Pak Irwan bisa menambahkan. Oke. Nah ini soal meaning, makna. Nah, barangkali ini dari persoalan yang menarik ini mungkin bisa lebih membaca lebih lanjut lagi, Mas Irwan. Iya, sebenarnya terus terang pameran ini sangat menarik, tetapi juga membingungkan dalam beberapa hal ya. Jadi saya setuju dengan Mas Mujo bahwa ini adalah tampilan dari perkembangan paling mutakhir dari seni rupa Yogyakarta. Tetapi tentu kita tahu bahwa tidak semua faset perkembangan terakhir itu bisa diwakili. Nah, ketidakterwakilan itu saya kira terlalu banyak di sini. Jadi kemudian tentu saja pertanyaan saya adalah kenapa tidak seluruh perkembangan baru itu diwakili misalnya. Saya kira ada banyak karya yang justru seharusnya tampil tidak tampil, seniman yang seharusnya tampil. Yang kedua saya kira kalau ini dihubungkan dengan garis kurasi ya, saya mendengar dan membaca sepintas. Kira-kira yang mau diuji di sini ini adalah Hendro menyebut-nyebut beberapa kata yang agak berat, misalnya pudarnya negara atau matinya negara, kemudian hancurnya atau tidak tergarapnya sarana-sarana publik. Dengan kata lain saya menyimpulkan bahwa apa yang dipersoalkan oleh kurator itu adalah menguji kira-kira imajinasi itu apakah dia bisa hidup, bertahan dan mempengaruhi ruang publik. Tetapi apabila jalan pikiran yang seperti ini kita lihat di ruang pameran itu tidak terlalu tegas ya. Memang ada jarak antara saya kira selalu ada jarak antara karya-karya seni yang ditampilkan dengan garis kurasinya. Dan saya kira jarak ini itu harus dijawab mengapa gitu. Harus diperkecil. Kemudian saya juga menurut pendapat saya terlepas dari karya-karya yang tampil itu sungguh-sungguh menarik, saya kira kurator harus menegaskan garis kurasinya itu seterang-terangnya sehingga kita bisa, tadi disebut-sebut kontroversi. Kontroversi itu bisa jalan, bisa produktif menjadi polemik kalau pihak-pihak yang berbeda pendapat itu bisa bertarung dengan seimbang. Ya, artinya kita paham maksud kurator sehingga kita bisa membantah. Kalau tidak saling memahami, lalu tidak ada itu tukar pendapat. Saya kira untuk pendapat awal saya cukup. Oke, kurator yang bisa dibantah mungkin ya, yang bisa diperdebatkan garis kurasinya. Saya ingin bertanya lebih lanjut, sebetulnya apakah sebuah karya kurasi kurator itu bisa berlaku dalam dalam posisi sebagai arbitrer dalam hal ini untuk bisa memanai, menggarisi, melingkari apa yang menjadi mainstreamnya dalam proses kurasi, atau sebenarnya dia apalagi di sini konsepnya adalah tim ya, tim seleksi. Sebenarnya apakah juga di situ ada demokrasi, karena masa sebelumnya dengan demokrasi dalam seni rupa mungkin nonsen. Yes, ini ada kurator seorang yaitu Hendro Wianto dan ada tim seleksi. Saya kira mereka ada dinamika. Tim seleksi saya kira akan memilih
orang-orang, sejumlah orang, dan kemudian pendapat itu dipertarungkan. Lalu hasilnya adalah orang-orang yang tampil malam ini. Nah, kita tidak tahu sebenarnya sampai sekarang sebenarnya mekanisme seleksi itu bagaimana. Apakah itu pemilihan suara di antara mereka, misalnya setiap orang kurator mencalonkan beberapa orang, kemudian dipertarungkan, lalu hasilnya begitu. Nah, itu juga menurut saya itu juga harus dijelaskan. Kemudian lebih penting lagi, menurut saya begini, sebuah tulisan kuratorial itu tidak bisa menjadi overarching principle, tidak bisa seharusnya dia tidak menjadi sesuatu yang terlalu mutlak dalam teori gitu misalnya. Sebab kalau teorinya terlalu mutlak itu terjadi apa yang saya istilahkan over theorizing gitu. Nah, mungkin saya tidak menganggap ini over theorizing tulisan Hendro, tetapi mungkin harus, maaf ini saya baru mencerna karya-karya ini beberapa menit yang lalu dan juga kemarin, jadi belum cukup waktu untuk menyimpulkan secara final sebenarnya apa. Tapi terus terang saja tampilan karya-karya yang di ruangan itu sangat menarik dan sangat merangsang secara emosi maupun intelek. Saya ingin ngejar lagi nih, kalau dugaan Mas Nirwan sebenarnya proses kurasi yang dilakukan oleh Hendro itu over theorizing ya. Apakah sebenarnya di situ posisi Hendro Wianto lebih sebagai memahkotai karya-karya ini? Lalu dalam proses memahkotai ini, apa itu di luar otoritas seorang kurator atau otoritas kurator menjadi mentah karena sebenarnya dia dalam posisi otoritas di situ? Ya mungkin Mas Mujur bisa menjawab lebih baik. Begini, seniman-seniman yang hadir di sini itu kan sudah hadir sebagai seniman sendiri. Gitu. Orang-orang seperti Anu Sapati, seperti Agus Wage, atau dan seterusnya ya, Bunga Jeruk, kemudian Ugo, Teddy itu sudah eksis sebagai diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu penjelasan apapun gitu. Karena selama ini perjalanan mereka sudah cukup banyak menjelaskan prestasi atau apa namanya himpunan karya dari mereka. Nah, sementara pameran itu bisa kita sebut adalah karya seorang atau beberapa orang kurator gitu. Nah, barangkali kita harus menguji lebih jauh bahwa pikiran-pikiran Hendro itu adalah sesuatu yang betul-betul vital dan tidak terpisahkan dari pameran ini. Apakah misalnya tulisan kuratorial itu bisa dipisahkan dari pamerannya? Tentu saja tidak gitu. Yang saya persoalkan adalah apakah cukup dekat gitu jaraknya, karena bagaimanapun sebuah tulisan itu selalu berbeda dengan seni rupanya, tetapi seberapa jauh kita bisa mempercayai tulisan itu sebagai cara kita untuk melihat pameran, atau kemudian seperti yang saya istilahkan tadi, apakah kita bisa berbeda pendapat dengan kurator, berpolemik, karena kejelasan pendapatnya itu tercermin betul-betul di dalam tampilan seni rupanya gitu. Nah, terus terang saja ini pertanyaan saya yang tidak bisa saya jawab sendiri karena saya masih memerlukan waktu untuk mencerna karya-karya maupun tulisan pengantar kuratorial Hendro Wianto. Sebelum ke Mas Kurator ini, saya ingin balik ke Mbak Tiarma. Sebetulnya proses kurasi ini lalu melahirkan jarak, mungkin jarak antara karya dengan publiknya, jarak antara karya dengan kurasinya barangkali. Gimana? Apakah Anda juga melihat ada keberjarakan yang cukup kuat di sini pada karya-karya yang tampil di Biennale Jogja, dan bagaimana sebetulnya persoalan jarak itu bisa diatasi? Sebenarnya karena perlu sekali ya suasana pameran di sini berjumpa dengan orang, jadi agak sulit buat saya menilai bahwa karya ini berjarak atau enggak, karena kita untuk melihat karya pun sudah berdesak-desakan gitu. Cuma beberapa seniman saya lihat berusaha sekali untuk komunikasi dengan publik, dan itu tidak pernah saya lihat sebelum-sebelumnya pada pameran-pameran sebelumnya. Itu yang menurut saya sangat menarik. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah pada Biennale ini pemilihan seniman itu kriterianya apa? Apakah seniman lokal atau seniman siapa saja pokoknya yang pernah domisili atau sedang domisili di Jogja, atau apa gitu kriterianya? Sampai sekarang saya belum terjawab. Mungkin Pak Justru yang bisa menjawab. Ya, jadi
ini sebenarnya menarik sebelum ke Mas Asmujo, ini malah justru kata lokalitas kejogjaan ini yang cukup bisa dipertanyakan, karena meskipun bernama Biennale Jogja, representasi sebenarnya apakah representasi itu lalu bisa dengan gampang diatasi dengan persoalan kuantitas atau ada persoalan yang lain lagi? Kuantitas. Ya, pertama persoalan ini ya. Persoalan Jogja ya. Jogja kan sebuah katakanlah wilayah cultural geographic gitu ya. Jadi sebuah wilayah yang kemudian ada bordernya gitu. Tapi ini juga bisa loosely define oleh sang kuratornya gitu. Bisa juga tidak kemudian pakai satu pendekatan tunggal gitu. Artinya dia bisa memakai dua. Satu, ada seniman-seniman yang memang tumbuh di Jogja tapi ada di luar, itu bisa dimasukkan. Terus kedua, seniman-seniman dari luar yang mungkin baru datang ke Jogja 2 tahun terakhir gitu. Terlalu jadi masalah menurut saya. Dan sebetulnya sebaiknya memang dia buat loosely define gitu. Sejauh kemudian ada justifikasi memang ya Dadang tumbuh di Jogja. Agus Oge baru mungkin beberapa tahun tapi dia kemudian memberikan kontribusi penting dalam atmosfer seni rupa Jogja gitu. Nah, saya pikir itu. Dan kemudian mengenai mahkota tadi, saya pikir ini saya katakan dari awal ini agak biennale yang mainstream. Jadi ini menampilkan mahkota yang sudah ada gitu. Jadi ini melegitimasi lagi, artinya memperkuat. Ya itu memang penting gitu. Jadi walaupun dalam beberapa hal mungkin ada 1-2 yang mungkin baru, tapi selebihnya seperti dikatakan Irwan tadi ya, ini para bintang-bintang, dan dalam hal ini ya saya nggak mau menyalahkan atau membetulkan, tapi biasanya harusnya kurator itu juga mencuri yang hidden gitu. Oke lah, ini ada 25, cari bintangnya 15, 7 atau 8 yang hidden gitu, yang kemudian akan menjadi bintang masa depan gitu. Ada persoalan hiddennya atau ada persoalan yang lain di situ dalam hidden itu? Maksudnya hidden itu kan kalau kemudian kita katakanlah ini sebetulnya biennale mainstream itu kan biennale yang kemudian against modernisme gitu. Jadi yang against auratik, against yang pakai kepercayaan genius lah seniman itu gitu. Nah, cuman nggak bisa dihindari ada kemudian sebenarnya seniman bintang gitu. Nah, seniman bintang itu lebih dekat pada ya artis sinetron lah gitu. Jadi kan terkenal, mereka sebagai selebritis gitu, kayak apa itu kan selebritis di Bandung. Itu bagus dan itu yang sebenarnya bikin menarik seni rupa kontemporer gitu. Tapi tentunya selalu ada yang kemudian wilayah tersembunyi gitu. Bagaimanapun juga ini kan pameran seni rupa kontemporer ya. Jadi kalaupun ada karya video art, tentunya karya video artnya harus dibedakan dengan karya di MTV gitu. Tapi apa yang membedakannya gitu kan? Apa yang kemudian kita merasa itu menarik sebagai sebuah wilayah dalam lingkungan seni, bukan wilayah popular culture gitu. Bagaimana dia bisa mencuri hal itu gitu, against popular culture gitu. Nah, itu yang kemudian sebetulnya bisa dilihat lebih lanjut gitu. Nah, cuman gini, ini juga saya pikir selalu ada diskrepansi, ada jarak antara tulisan kurasi, intensi kurasi dengan pamerannya gitu. Nah, cuman gini juga, apakah kemudian tulisan kurasi itu sebagai sebuah signifying praktis? Artinya dia dikaitkan dengan kemudian persoalannya gitu loh. Jadi persoalannya ya dia tarik seniman-senimannya dibaca, dikaitkan dengan persoalan budaya mutakhir di Jogja atau Indonesia umumnya gitu. Nah, di situ kemudian karya seni itu ya hanya jadi pintu masuk aja untuk mempersoalkan persoalan budaya ini yang kemudian sering kita lihat dari pameran-pameran besar di luar negeri tentang identitas lah, tentang identity, tentang kemudian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan identity kan tentang feminis, minoritas, etnisitas dan seterusnya gitu. Jadi nanti kalau kita lihat itu bukan hanya berjarak, tapi kemudian memang kemudian yang dibicarakan bukan sang pameran itu sendiri, yang dibicarakan adalah persoalannya gitu. Dan ini sangat biasa dalam pameran seni rupa internasional. Jadi agak sulit kalau kemudian yang seperti harapan Irwan itu gimana kemudian relasinya dengan karya. Enggak, ini relasinya karya adalah kemudian sang kurator sedang menunjukkan seni rupa kontemporer itu signifikan untuk masyarakat kontemporer karena dia kemudian bagian dari masyarakat kontemporer, beda dengan seni rupa modern yang kemudian itu alienasi, itu sebuah menara gading gitu. Seni rupa kontemporer itu kemudian bagian penting gitu, bagian bagaimana kita masuk membincangkan hal itu gitu. Dan nanti kalau kita lihat katalognya itu, wah itu isinya dengan jargon-jargon studi budaya gitu. Nah, tapi saya sepakat dengan ini saya belum baca ininya nih, belum baca katalognya, cuman ini nggak terlalu theorizing sebetulnya, nggak terlalu theorizing, tapi juga nggak terlalu bicara kemudian seni rupanya gitu. Nah, jadi satu lagi katalog itu atau kurasi itu kembali pada persoalan seni rupanya gitu.
Oke, ini ada seni rupa yang dipamerkan di sini. Saya kembalikan pameran ini pada konteks perkembangan wacana praktek seni rupa di Jogja. Kenapa ini penting terhadap kemudian konservasi prakteknya gitu. Nah, ya nanti kita harus tunggu ini besok. Jadi sebetulnya ini agak sulit dikomentari gitu, Mas. Ada pertanyaan apa tadi? Ya? Ada mau representasi apa maksudnya tertunda? Ya, representasi, iya. Representasi atau maksudnya representatif terwakili gitu? Iya, iya. Lalu apa? Nah, tadi ya Dewan bilang bahwa ini nggak terlalu mewakili ya. Cuman agak sulit menurut saya sebenarnya cukup mewakili. Ya. Pertama gini, kalau kita lihat ini menampilkan bintang-bintangnya cukup terwakili gitu. Ya inilah bintang-bintang seni rupa kontemporer Jogja itu gitu. Terwakili dan kemudian memang kalau dilihat konsep seninya itu kemudian terbagi-bagi, walaupun kemudian semua itu kemudian bisa ditarik pada signifying praktis tadi itu gitu. Jadi kemudian membongkar untuk mengkaitkannya dengan apa sih teks-teks itu di situ gitu. Jadi bukan tentang seni rupanya, tapi kemudian seni itu sebagai wakil teks untuk persoalan apa gitu. Bahkan ada yang menarik, saya nggak tahu apakah ini terelaborasi. Satu yang sebetulnya agak anomali, walaupun sangat menarik, sebetulnya karya Nia Ismoya dan Agustus Moyer gitu. Yang batik, jelas saya katakan bahwa pameran ini pameran yang sangat seni rupa kontemporer, cutting edge, postmodern art, karena memang nggak ada yang karya-karya yang modernis di sini gitu. Dan memang Jogja tempatnya karya-karya kontemporer ya, yang karya-karya kemudian bicara persoalan masyarakat, sosial politik, bahkan dari lukisan-lukisannya gitu. Cuman kelihatannya di sini Hendro terjebak juga, saya katakan terjebak pada persoalan medium gitu. Jadi ada kebaruan medium dan ini kemudian tracking juga ada kesan ini sebetulnya juga avantgardismenya muncul lagi gitu. Tapi ini saya katakan ini pada seni rupa kontemporer gitu, against modernism, tapi sebetulnya dia sangat avantgardisme gitu. Jadi kemudian tampilan medium-medium baru. Tapi kalau kemudian temanya, sebetulnya tema itu terwakili dalam lukisan-lukisan Jogja sebelumnya. Oke, gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin juga mengelaborasi lebih lanjut ke Mas Leo soal medium juga. Gitu. Apakah sebenarnya kebaruan ini, kebaruan pada karya-karya yang muncul di sini di pameran kali ini, apa juga lagi-lagi bisa dicermati dalam persoalan jarak lagi? Karena sebenarnya kan tadi dikatakan Mas Asmus sebetulnya persoalan di seni rupa kontemporer saat ini, atau mungkin yang muncul di sini, mungkin persoalan jarak sudah bisa begitu banyak diatasi. Betulkah sebetulnya persoalan ini bisa betul-betul teratasi? Mungkin bisa ada mengkonfrontasikan dengan gagasan Asmus tadi. Iya, sebenarnya tadi saya menawarkan dua cara melihat bienal ini ya secara tersirat. Yang pertama, apakah ini mewakili perkembangan terakhir dari seni rupa mutasi Jogja? Jawabannya tentu tidak, karena hanya sebagian. Jadi saya memilih melihat dengan cara ini adalah penegasan dari perspektif sang kurator. Nah, penegasan perspektif sang kurator ini adalah sesuatu yang sangat biasa sekarang di dalam dimanapun ya, baik yang lokal internasional maupun yang nasional. Kemudian saya kira yang karena ini adalah sehubungan dengan judul dan konteks mencerna ini secara terus menerus, makanya selalu tadi saya katakan kita menguji, salah satu cara untuk menguji tampilan ini adalah melalui garis kurasi yang terang benderang gitu loh. Nah, apakah kita cukup diterangi atau tidak? Ya kalau tidak, memang kita harus mencari cara pembacaan sendiri gitu loh. Dan kita harus mengatakan bahwa memang pengantar kuratorial dan karya yang tampil itu berjarak atau tidak berjarak. Nah, kalau dia berjarak terlalu jauh, ya kita memang harus mencari cara pembacaan yang lain. Gitu. Ya sekarang saya belum selesai mencerna karya-karya itu. Juga belum membaca katalog? Iya sudah. Ya. Sudah. Persoalan tadi, persoalan yang diterangkan Mas Asmus soal hidden. Ada kemungkinan sebetulnya memang betul-betul karya atau seniman yang hidden itu yang tidak bisa ditampilkan di sini memang betul-betul memang tidak ada yang hidden atau memang dinafikan sehingga tidak dimunculkan di sini. Anda bisa membaca teks itu mungkin Mas atau Mbak Tiarma, Anda bisa melihat itu. Paling tidak karya-karya yang disebut oleh Mas Dewan tadi, lokalisasi
kualitas di Jogja. Sebenarnya sudah cukup banyak karya-karya yang mungkin masih modernis juga barangkali, tetapi tidak dimunculkan, atau mungkin persoalan hidden di gagasan di situ tidak dimunculkan, apa betul? Ini belum bukan. Iya. Senimannya kan? Karya hidden itu kan sebetulnya tadi kan secara jelas saya sepakat dengan Irwan. Ini para mahkota gitu, terlihat sekali gitu. Nah, sebetulnya dalam praktek kesenian, ya tentunya ini kemudian tidak bisa kemudian secara bulat mewakili, udah pasti perkembangan mutakhir tidak bisa secara bulat, tapi dia mewakili perkembangan mutakhir yang disepakati gitu. Karena perkembangan mutakhir ini kemudian bisa sangat debatable siapa yang konstruk yang mana yang mau dipakai. Konstruk seniman yang nggak kepilih kan bisa bilang, oh ini nggak mewakili kami gitu. Tapi sebuah asas keterwakilan itu selalu kemudian berkaitan dengan kekuasaannya gitu. Untuk medan sosial seni itu terwakili gitu. Nah, cuman kalau emang kemudian medan sosial seni itu sebetulnya membangun sebuah katakanlah paradigma kebaruan itu gitu. Katakanlah ini merepresentasikan apa kebaruan itu, anak muda misalnya, atau kembalinya kemudian hal-hal yang tersembunyi dalam pengertian tradisi, dulu pernah tersembunyi, tradisi muncul lagi lewat Nia. Apakah hanya Nia Ismoyo dan Agus Ismoyo misalnya? Apakah hanya karya batik, kayu nggak bisa dicari? Itu yang saya sebut hidden gitu. Jadi kesannya ada upaya untuk asas keterwakilan, tapi juga tanggung gitu, maksud saya. Nah, hidden itu kemudian memang harus dicari. Saya yakin kalau kemudian Nia Ismoyo, Agus Ismoyo hadir, pasti ada dengan material-material lain, logam misalnya, pasti ada gitu, kayak gitu. Terus kalau kemudian misalnya karya fotografi, saya nggak lihat ada karya fotografi di sini. Kenapa karya fotografi nggak ada gitu? Masa itu ada ya instalasi fotografi. Nah itu sebetulnya masih kemudian ya mungkin apakah hanya mereka atau ini justru menarik, atau inilah mungkin yang agak terwakili yang lebih baru gitu, yang Mesti Manam ini gitu. Nah saya pikir itu. Nah cuman saya agak ingin berkomentar yang tadi nih, yang Nirwan tadi ya, berdasarkan apakah kita mau bukan soal kemudian menguji gitu. Saya pikir pertama-tama itu sangat sulit karena kita takut terjebak pada sebuah hal yang terlalu rigid gitu. Bahwa kita menguji berdasarkan parameter apa gitu kan, nanti kan pasti kembali ke situ gitu. Karena pertama-tama sebuah pameran seni rupa kontemporer dan juga upaya pengkurasian itu sebuah proposal, sebuah tawaran gitu. Karena misalnya gini, ini pameran ini bisa kemudian persis sama, tulisan di katalognya bisa sangat berbeda, sangat mungkin gitu. Jadi pertama kita masuk lihat apa yang ditawarin Hendro, yang ditawarin lah saya bisa lebih kaya membacanya. Lalu katalognya Hendro saya baca untuk lebih kaya gitu. Atau kemudian ini kan bergantung frame of referensi pembacanya, pengalaman pembacanya. Katakanlah tentunya kalau Nirwan Dewanto yang baca tentunya beda dengan seorang kolektor, beda juga dengan seorang pengamat seni yang masih pemula, katakanlah kayak gitu. Nah, dia penting sekali melihat katalog ini gitu. Katalog ini akan mengguide dia di mana untuk membaca karya-karya yang ada di sini gitu. Nah, tentunya Nirwan bisa bilang, oh ini untuk para orang agak awam tadi, orang pemula tadi, ini bisa sangat menyesatkan gitu. Nah, itulah kemudian terjadi kewacanaan gitu. Nah, tentunya sejauh kemudian Nirwan memeriksanya, tawarannya apa dan tawarannya menyesatkan, Nirwan menuliskannya, nanti ada itu polemik, tapi itulah kita hidup dari polemik. Sekarang nggak ada lagi jurnal, jadi kita hidup kemudian diskorsing itu lewat polemik di koran-koran itu gitu. Nah, kita tunggu tulisannya Nirwan Dewanto. Nah, gitu, terima kasih. Nah ini barangkali kalau dikatakan tulisan kurasi di katalog oleh Hendro Wianto barangkali akan menjadi mainstream pewacanaan atas karya-karya yang muncul di Bina ini. Barangkali yang bisa melawan mainstream atas pewacana ini adalah di media massa. Sebenarnya bisa nggak proses perlawanan terhadap mainstream ini kemudian bisa membuat pewacanaan yang lebih lanjut atas karya-karya yang ada di sini, atau mungkin Anda bisa menggagas dari yang lain? Ya, dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi sebenarnya sebuah polemik itu hanya bisa terjadi kalau dua belah pihak itu saling memahami ya. Saling memahami itu bukan berarti saling bersepakat. Iya. Kalau kita tidak mengerti apa yang si lawan katakan, kita tidak bisa berpolemik dengan dia. Itu yang saya maksud. Yang terjadi sekarang di dalam wacana, kalau mau pakai istilah wacana seni rupa kita sekarang, itu satu kritikus atau satu kurator tidak memahami ucapan atau tulisan kurator yang lain, sehingga saya sanksi apakah itu sebuah polemik gitu.
Sepatu kusir. Iya, itu baru upaya untuk saling memahami. Itu yang pertama gitu. Tentu saja akan ada 1000 perspektif. Saya yakin itu. Tanpa menggunakan postmodernisme pun kita tahu akan ada 1000 perspektif. Yang kedua saya kira saya kira tidak punya kritikus modernis yang tangguh ya. Jadi dengan sendirinya sekarang ini wacana lagi. Jadi sekarang dagangan yang laku itu adalah pasti apa itu multikulturalisme, postmodernism atau cultural studies. Dan iya, jadi hampir 99% itu tulisan seni rupa yang beredar sekarang itu yang jenis begitu gitu loh. Tapi di Indonesia nggak terlalu loh. Enggak, betul, enggak. Terlalu di Indonesia. Kalau kita membaca tulisan-tulisan di media massa gitu, hampir tidak ada kritikus yang mungkin kecuali Asmujo ya, ketika dia membahas keramik Jepang itu, yang bisa membahas dengan sangat baik aspek-aspek rupa dari karya seni, hampir tidak ada. Yang lain itu selalu melampaui aspek rupa dan lari kepada konteks, kepada teori gitu loh. Nah, kontemporer. Itulah kontemporer katanya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dikhawatirkan kalau kemampuan untuk menyatakan pikiran seterang-terangnya itu dimiliki gitu. Nah, saya kira salah satu tuntutan sebuah kritik seni itu adalah ketepatan atau kejelasan pendapat ya. Kejelasan pendapat. Ya, tentu saja kejelasan pendapat itu tidak ada hubungannya dengan objektivitas yang dulu dimimpikan oleh ilmu-ilmu sosial. Jadi kejelasan pendapat di dalam merumuskan kembali atau menyajikan perspektif. Hanya dengan begitu saya kira sebuah polemik bisa dimulai. Kita tidak bisa mulai sebuah polemik dari tulisan yang gelap, itu jelas. Maksudnya nggak ada lampunya gitu. Nggak ada lampunya, perlu lampu ya. Iklan dulu dong. Ini adalah topik kita nanggung kurang 5 menit kita mengisi acara ini, dan tampaknya sebenarnya saya masih menunggu kalau dari rumah bisa ada telepon ke 563 334 563 334 atau SMS ke mungkin bisa ke HP-nya Mbak Tiarma atau Mas Asmujo atau ke saya, karena saya lupa nomor HP-nya berapa yang harus di SMS. Saya ingin tahu persis sebenarnya soal polemik, ingin memancing dan lebih sedikit sebetulnya yang muncul di situ meskipun tanpa karya yang karya kritik seni yang lebih ke modernis atau yang lain, sebenarnya di situ bisa nggak muncul dalam format kontestasi, bukan kompetisi, karena selama ini karyanya yang muncul hanya kompetisi, yang satu mematikan yang lain. Oh ya, ini sulit ya. Nggak tahu. Apakah polemik Indrowianto dengan Edi Sutriyono itu sebuah polemik atau sebuah pertengkaran? Itu kan kita sulit. Itu upaya saling membunuh karakter masing-masing. Iya, itu lebih keren dari polemik ya. Ya, mungkin kita harus pandai-pandai mencari mana yang mana gitu. Persaingan di dalam pendapat adalah sesuatu yang sangat biasa, sangat sehat gitu. Tentu saja dalam kondisi masyarakat setengah feodal seperti kita itu, kemarahan itu selalu muncul di dalam polemik, dan menurut saya itu tahap juga yang harus kita lewati gitu. Tetapi seperti juga Jim Sumakan marah terhadap Adi Wicaksono di media Indonesia. Saya kira itu kemarahannya kita sisihkan ya, kemarahannya kita sisihkan, kemudian kita cari betul-betul apa sih sebenarnya maksud Tuan Jim Supangkat ini gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menapis pendapat orang sehingga kita betul-betul sampai kepada satu pernyataan yang betul-betul terang gitu. Nah, celakanya juga orang yang dibantah pendapatnya itu juga pendapatnya tidak terang gitu. Jadi kita harus jadi ya kita harus berusaha keras sebenarnya untuk belajar menulis gitu aja. Dan artinya belajar menulis itu melihat masalah-masalah kesenirupaan dengan cahaya yang seterang-terangnya lah gitu kira-kira. Apakah cahaya itu diberikan oleh teori atau oleh pengalaman, ya itu boleh-boleh aja. Ini pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber ini. Mungkin agak umum berangkat dari pertanyaan ungkapan Mas Nirwan tadi. Lalu kurator di sini dalam posisi seperti apa? Seorang tirani yang tidak bisa didebat atau seorang demokrat yang bisa menerima apapun pendapat
Iya, kurator itu adalah satu pekerjaan, ya, saya kira satu pekerjaan yang niscaya yang harus ada di dalam dunia modern. Dan saya kira proses modern ya. Iya, dunia modern dalam arti luas. Yang saya maksud adalah dunia kita dibentuk oleh sistem kelembagaan yang saya kira itu adalah warisan modernitas. Sebagai sebuah pekerjaan, saya kira dia sesuatu yang sangat biasa-biasa saja, sesuatu yang menuntut dedikasi dan profesionalisme. Dan saya kira kurator kita sudah melaksanakan pekerjaannya dengan sangat baik. Saya kira kemudian terlalu banyak orang yang melihat peran kurator itu terlalu istimewa, terlalu tinggi, sehingga menganggap mereka makhluk adiluhung, padahal mereka kan sebenarnya sangat setara dengan. Yang salah bukan kuratornya, saya kira. Yang salah adalah cara orang mendramatisir peran kurator itu. Dan kalau saya lihat sebenarnya perkembangan seni rupa kita dalam 90-an kemarin, saya kira peran kurator itu sangat besar, yaitu antara lain membawa seni rupa Indonesia ke dunia internasional. Dan yang kedua, membawa seni rupa itu ke tengah publik ya. Perdebatan-perdebatan di koran itu dilakukan oleh para kritikus kurator. Jadi saya kira kritikus kita hampir semuanya merangkap sebagai kurator. Dan saya kira itu juga menyulitkan kita gitu, karena tidak ada orang yang bertugas sebagai kritikus murni atau kurator murni. Ya itulah resiko dari dunia profesi yang masih sangat sempit di Indonesia. Banyak orang terpaksa harus merangkap peran jabatan. Ke Mbak Dharma, saya pikir pertanyaan juga serupa, karena betul Anda sebagai seniman menganggap bahwa kurator saat ini itu sudah menjadi Soeharto kecil, reproduksi Soeharto karena dikonstruksi begitu rupa dramatiknya sehingga seolah begitu penting, betul nggak? Mungkin gini ya, ada pendapat seperti itu Soeharto kecil atau whatever ya. Karena apa? Karena kita terlalu berfokus pada lokal, kita berfokus pada situasi di Indonesia. Jadi untuk mengubah situasi itu ada baiknya kurator membawa karya-karya seniman itu keluar. Nah disitulah kita betul-betul mengadu konsep, mengadu kemampuan seniman itu sendiri. Dan berhasil dibawa keluar, saya yakin kita tentu akan berbenturan dalam bermacam hal. Dari situ kita bisa menilai posisi kita di mana, baik itu kuratornya maupun senimannya. Dan melihat karya bienal ini syarat dengan karya-karya lokal, yang jadi pertanyaan saya, apakah tidak mau diglobalkan, dicoba dibawa keliling ke luar Indonesia? Kita lihat hasilnya gimana, karena tema-tema atau isu-isu di Indonesia itu belum tentu bisa diterima oleh dunia internasional. Nah, sekarang apakah bisa membawa tema Indonesia tetapi dengan konteks masuk ke dalam internasional? Itu yang sulit sekali. Nah, untuk itu saya pikir daripada kita ribut-ribut terus di dalam negeri soal kurator itu kedudukannya bagaimana, apa senimannya bagaimana, udah lebih baik kita di medan perang yang lebih besar lagi gitu, biar dunia internasional yang menilai. Oke, segitu aja. Ya, apakah betul memang kita harus mengglobalkan diri dari karya-karya seperti ini, atau gimana? Anda sebagai kurator yang juga seorang seniman bisa menutup dialog ini, jangan menyimpulkan ya? Iya. Iya, saya pikir saya kurang begitu sepakat ya dengan upaya go global ini, gitu. Kecuali memang dibayari oleh mereka. Gitu. Satu, nah tapi kan kalau kemudian fasilitasinya oleh mereka, wacana disediakan oleh mereka, sudah pasti gitu. Nah jadi take it or leave it, kalau untuk saya ya ambil. Cuman kalau kemudian upaya ini kemudian dibebankan pada pajak masyarakat Indonesia, saya agak against itu gitu. Jadi masalahnya di sana itu kemudian karya-karya ini akan diapresiasi dengan baik gitu. Karena mereka terbiasa mengapresiasi karya-karya seperti ini dari manapun datangnya gitu. Nah jadi yang penting justru upaya-upaya untuk menyelenggarakan pameran-pameran besar di tingkat lokal. Nah memang kemudian masalahnya adalah kemudian kita tracking juga kemudian consume pada wacana internasional gitu. Seperti contohnya, ini bukan hal yang salah, seperti contohnya adalah bienal ini gitu. Itu sama sekali nggak salah. Nah satu contoh misalnya saya berikan, sebetulnya bisa kemudian ada kontroversi lain gitu. Ini nggak mau kemudian bienal yang ini saya sedang menunjukkan bagaimana posisi kurator sangat penting nanti ya.
Misalnya kalau kuratornya itu cukup paham tentang wilayah material culture, tidak hanya seni rupa kontemporer yang wilayah material culture, dia bisa buat bienal yang sangat kontroversial, yaitu bienal yang sebetulnya menampilkan karya-karya dari medium non art, tidak lukis, tidak instalasi kayak gitu, tapi medium-medium yang so-called medium craft gitu, keramik, kayu, logam, tekstil semua ditampilkan gitu. Itu belum pernah. Sebut aja itu bagian dari kemudian perkembangan mutakhir gitu. Tahu nggak pernah kemudian di expose gitu. Itu bisa sangat menarik dan itu kemudian bisa menjadi sebuah sumbangsih dari sang pameran terhadap wilayah material culture Indonesia gitu. Satu misalnya. Nah, kembali kepada kurator. Nah, kurator penting, sangat penting. Oh iya. Saya nggak ngomong nggak penting. Iya. Kedua, gini, tapi kurator itu, saya nggak bilang Anda bahwa seperti dikatakan Dewan, kurator pentingnya. Cuman gini, ini memang sangat sulit. Satu, kurator itu sebenarnya kurator yang disebut kurator exhibition itu sebuah wilayah yang deprofesionalisasi gitu. Itu bukan wilayah profesional dalam asumsi profesi kapitalis gitu. Anda menjadi kurator nggak butuh ijazah, nggak perlu izin siapa-siapa, Anda bisa segera jadi kurator. Anda hanya butuh acknowledgement gitu, seperti agak seperti seniman gitu. Itu kurator. Nah, kurator itu sebetulnya hanya hidup dari kemudian penghargaan medan sosial seni. Jadi kalau Anda jadi kurator di luar negeri, itu Anda bisa kemudian seorang sastrawan, bisa seorang seniman gitu. Nah, memang ada upaya untuk against kurator-kurator hegemonik di museum. Oke. Jadi pada dasarnya ini saya sudah setengah menit, jadi susah nih kalau jadi ini kurator itu sebetulnya sangat penting tapi juga bermasalah. Nah, khususnya di Indonesia, kurator exhibition curator itu lebih lagi sangat penting. Karena seniman-seniman Indonesia, mohon maaf, ini mungkin sebuah kritik. Seniman-seniman Indonesia yang terdidik dari perguruan tinggi itu belum sebetulnya sampai pada tahapan yang seperti diharapkan oleh sebuah konstruk akademik gitu. Jadi hampir rata-rata sia-sia belajar di sekolah gitu, karena kapasitas berpikir mereka sangat terbatas. Waduh, itu untuk mengatakan sesuatu yang lain itu. Ya, itu yang lain. Tapi sebetulnya ada orang yang memang kerjanya seperti Kus ini kan sebagai teoritisi, dia kemudian belajar berpikir, nah dia lah yang membantu seniman gitu. Nah, kurang lebih itulah. Ini walaupun ini harus dijelaskan lebih lanjut, cuman karena ada waktunya mungkin disambung pada diskusi selanjutnya. Besok. Makasih Mas Mujo mencoba untuk tidak menunjukkan. Saya pikir karena tempatnya juga tadi dengan sinis juga menyebut seniman tidak cukup cerdas dan barangkali itu juga tugas dari Mas Mujo sendiri sebagai seorang dosen ITB ya. Bukan menjawab beliau sendiri gitu. Dan saya gagal sekali. Saya tidak perlu memperpanjang lanjut lagi. Besok ada diskusi jam 2 sampai jam 4 sore di tempat yang sama di Tengah Budaya Jakarta. Jam tidur. Narasumber ada kurator Indro Wianto dan seniman Agung Kurniawan. Saya juga langsung kembali ke Mas Adi. Tegang dengan sebetulnya kebenaran. Memang Nyonya Rizal, suatu pengembangan wawasan kita pada mereka sangat solid. Maksud dan tujuannya tidak dimengerti oleh masyarakat. Tapi Nyonya, dengan cara dan sistem step by step, jumpa kader misalnya, masyarakat akan survive, bahkan malah akan berbangga diri dan berbalik kepada kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka